Pagi teman-teman, kita lanjutkan lagi penjelasan yang di bab berikutnya, pengukuran dan penilaian persediaan. Nah, ini pembahasannya tentang bagaimana sih cara menilai persediaan, bagaimana persediaan tersebut bisa diukur. Nah, ukuran persediaan ini, kalau ukuran berarti ini secara kuantitas ya. Kalau penilaian pengukuran atau penilaian itu bisa secara kuantitas atau kualitas ya. Kalau misalkan pengukuran, misalkan berapa banyak persediaan yang dibeli, satuannya apa, apakah unit ataukah lusin ataukah karton ya. Kalau penilaian ini mengacu ke harga ya, ke harga. Nah, dalam proses pengukuran dan penilaian persediaan tersebut, ini kalau berdasarkan transaksi, kalau diartikan transaksi berarti di sini ada pertukaran ya, ada pertukaran antara uang dengan barang. Nah, itu disebut transaksi. Pengukuran persediaan berdasarkan transaksi yang pertama ini ada di halaman 39 sebagai acuan. Biaya perolehan dengan pembelian. Nah, kalau biaya perolehan berarti ini semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan tersebut. Nah, kalau persediaannya ini misalkan harganya 30.000, kemudian ada ongkir 10.000, berarti biaya perolehannya itu 40.000. Nah, biaya perolehan terdiri dari harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut bisa dipakai atau sampai ke kantor instansinya. Ya, di sini meliputi ada harga pembelian, harga biaya pengangkutan, biaya penanganan dan lain-lain. Nah, ini dikategorikan sebagai biaya perolehan dengan pembelian. Yang kedua, harga pokok produksi. Anggapannya kalau ini diproduksi sendiri. Kalau ini diproduksi sendiri, kita agak sulit mencari contoh di instansi pemerintah yang di tempat kita berada yang memproduksi barang sendiri ya. Yang memproduksi barang sendiri ini agak sulit. Ini bisa aja kalau di kantor-kantor desa itu ada KUD-nya. Nah, di situ ada harga pokok produksi. Misalkan persediaannya ini persediaan yang hubungannya dengan hasil alam. Hasil alam apa ya, misalkan ya, tiker ya, rotan, tiker yang dengan anyaman itu. Nah, itu yang melakukan produksi ada unit produksi di desa tersebut. Maka pada saat penggunaan tiker anyaman tersebut, buat persediaannya dilihat atau dinilai berdasarkan harga pokok produksinya. Misalkan satu tiker itu harga pokok produksinya 50.000. Instansi pemerintah atau desanya memerlukan 50, berarti 50.000 kali 50. Itu ada 2.500.000 buat persediaan tiker misalkan. Kemudian nilai wajar yang diperoleh dengan cara lain. Nilai wajar ini artinya nilai atau harga berdasarkan pasaran. Harga berdasarkan pasaran. Contoh begini, ini kan persediaan ini ada yang beli sendiri dan ada yang hadiah atau pemberian. Nah, kalau beli sendiri itu berdasarkan harga belinya. Kalau misalkan pemberian, maka berdasarkan harga wajar. Misalkan pemerintah Kota Bekasi dapat hibah, hadiah atau pemberian cuma-cuma persediaan. Bentuknya barang-barang ATK, tapi di situ tidak diketahui berapa nilai harganya. Nah, di sini bisa menggunakan nilai wajar untuk catatan akuntansinya bahwa ada hibah ATK. Kalau misalkan kertas, pulpen dan segala macamnya disesuaikan dengan harga pasaran, misalkan totalnya 5 juta. Nah, maka ditulis di situ nilai persediaan sebesar 5 juta. Nah, itu yang maksud dari pengukuran persediaan berdasarkan transaksi. Kemudian penilaian persediaan ini bagaimana cara untuk melihat pemakaian persediaan
secara jumlah atau secara nominal. Ini masih menggunakan FIFO dan rata-rata tertimbang. Artinya kalau sebenarnya praktek seperti ini tidak terlalu perlu banget ya, cuman kalau di teorinya ada. Metode sistematis ini artinya pencatatannya berdasarkan urutan waktu atau tanggal. Misalkan tanggal ini masuk ATK 5 juta. Ini tanggal 3. Kemudian tanggal 10 ada pemakaian ATK. Itu totalnya 1.500.000. Maka pada saat pemasukan ATK dan pemakaian ATK di sini dicatat dengan menggunakan FIFO atau rata tertimbang. Kok tidak ada LIFO, Mister? Ya, karena di sini bukan untuk dijual ya, bukan untuk dijual. Kebanyakan kalau persediaan masuk pertama, nah persediaan itulah yang langsung digunakan. ATK itu yang langsung digunakan ya. ATK itu yang langsung digunakan. Kemudian FIFO first in first out, berarti ATK yang pertama kali masuk, ATK itu juga yang akan digunakan. Kalau rata-rata tertimbang berarti ini harga ATK dikalikan dengan jumlah ATK yang dibeli, kemudian dibagi dengan pemakaiannya beserta harganya. Nah, di situ ketahuan berapa saldo dari persediaan secara rata-rata. Kemudian harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan macam-macam jenis. Nah, ada istilah tidak material. Tidak material ini artinya tidak terlalu mempengaruhi jumlah uang. Misalkan begini. Ini saya pernah memberikan contoh ke kalian. Kalau kalian punya uang 100.000, kemudian terpakai 1.000. Nah, 1.000 ini nilainya tidak material karena tidak terlalu mempengaruhi banget, atau bisa dibilang kurang dari 10% dari total 100.000 yang kalian punya. Nah, kalau di sini harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Ini misalkan ada pembelian barang yang harganya murah, maka digunakanlah harga pembelian yang terakhir. Contoh, kalau di sini kan yang diibaratkan murah itu pulpen ya. Pulpen. Misalkan satu dus pulpen 20.000. Satu dus pulpen 20.000. Maka bisa menggunakan harga yang 20.000 itu. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material. Ya, jadi satu buah pulpen itu harganya 20.000. 20.000 tersebut boleh dicatat dan boleh dicatat atau langsung digabungkan ke semua total ATK. Jadi tidak terpisah ke pembelian ATK. Karena ATK itu kan sifatnya kecil-kecil ya. Ada penggaris 50.000. Nah, itu kalau dirinci satu persatuan itu agak cukup banyak. Jadi langsung aja dimasukkan, digabungkan karena anggapannya tidak material. Yang material bagaimana, Mister? Yang material itu yang harga satuannya besar. Yang harga satuannya besar. Dibandingkan pulpen dengan kertas, tentu lebih mahalan satu karton kertas yang isinya mungkin bisa sampai 5 rim. Lebih mahal yang satu karton kertas. Jadi kalau untuk yang satu karton kertas menggunakan harga yang rincian. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan. Nah, pencatatan tersebut setelah persediaan setelah sudah dibeli, maka dilakukan pencatatan. Ada perpektual dan periodik. Nah, kalau artinya perpektual ini setiap kali ada pemakaian, ada penerimaan persediaan dilakukan pencatatan. Itu perpektual. Di sini ada langkah-langkahnya ya untuk melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan perpektual. Bahkan di sini ada prosedurnya di halaman 40. Itu berdasarkan tembusan SP2D dari BUD atas pembelian barang persediaan.
PPK atau SKPD akan mencatat belanja beban habis pakai. Jadi di sini setiap beban habis pakai akan dicatat. Itu kalau menggunakan perpektual. Jadi perpektual itu pencatatannya lebih detail, lebih rinci. Nah, kalau periodik ini hanya berdasarkan berapa yang terpakai. Periodik ini gambarannya begini. Berapa yang masuk dan berapa yang tersisa. Misalkan persediaan yang masuk 500.000, yang tersisanya 100.000. Oh, berarti yang terpakai 400.000. Hanya itu aja. Jumlah awal dikurangi jumlah akhir, ya. Jumlah awal dikurangi jumlah akhir. Nah, itu dapat berapa yang terpakai. Itu menggunakan periodik. Maka sering disebut sebagai stock of name, ya. Persediaan akhir diketahui dengan cara menghitung secara fisik pada akhir periode. Namanya stock of name. Berikutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen berarti ini berkas, ya. Ada buktinya. Bukti belanja persediaan. Pertama, bukti belanja persediaan bentuknya bisa struk, bisa kwitansi, bisa faktur. Nah, itu disertakan. Yang kedua, berita acara serah terima barang. Nah, ini disertakan pada saat barangnya datang. Ini biasanya kalau pembeliannya dalam jumlah besar. Ada berita acara serah terima barang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dari instansi pemerintah minta tolong agar si penjual mengisi berita acara serah terima barang. Jadi instansi pemerintah sudah menerima barang yang dijual oleh pihak tertentu. Kemudian berita acara pemeriksaan persediaan. Nah, ini digunakan pada saat ada stock of name, pemeriksaan persediaan, ya. Ini bisa di berita acara pemeriksaan persediaan ini digunakan ketika metode yang digunakan adalah metode periodik. Metode periodik. Dalam artian ini bisa berupa audit persediaan. Berikutnya, surat permintaan pembayaran langsung. Dokumen ini merupakan sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran langsung. Nah, ini yang sifatnya barang datang langsung bayar, ya. Kalau yang nomor 1, bukti belanja persediaan, itu bisa bayarnya bulan depan atau di periode yang telah disepakati. Berikutnya, pejabat atau pihak yang terkait dalam akuntansi persediaan. Ini biasanya yang punya urusan dengan persediaan. Terutama yang pertama pasti bendahara, karena urusannya dengan mengeluarkan pembiayaan. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Sama aja, ya, bendahara pertama dengan bendahara kedua. Cuman bedanya kalau kita lihat, bendahara pertama ini fungsinya hanya mengkondisikan barang yang sampai. Kalau yang kedua itu melakukan pembayaran. Ketika barang sampai, uangnya atau rembesnya dilakukan atau disetujui oleh bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan. Dan yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Ini yang memberikan izin bahwa ada belanja sekian. Nah, ketiga dan keempat ini pejabat yang memberikan izin. Biasanya harus ada ACC tanda tangan. Baru bendahara barang atau pengeluaran bisa bekerja. Yang kedua, yang berikutnya, penyajian persediaan dalam neraca dan cak. Jadi persediaan ini disajikan di dalam neraca dan masuk ke dalam golongan aset lancar. Gampang ini, ya, tinggal lihat aja di neraca. Jadi persediaan disajikan di dalam neraca. Kalau yang kedua, pengungkapan persediaan di cak. Nah, pengungkapan persediaan ini berisi kebijakan. Misalkan cara pencatatan persediaan bagaimana, pengukurannya bagaimana. Calak ini kalau di dalam informasi akuntansi ini setelah arus kas. Yang pertama kan laba rugi, laporan laba rugi. Yang kedua laporan perubahan modal. Yang ketiga atau posisi keuangan. Yang ketiga itu laporan
laporan neraca, yang keempat arus kas, baru yang kelima catatan laporan keuangan. Itu berisi keterangan-keterangan tentang cara penyusunan laporan keuangan. Kalau mengukur persediaan dicatat dengan metode ini, kemudian pencatatannya begini, nah itu adanya di cap. Ya. Nah, itu kalau contoh yang neracanya kalian bisa lihat di halaman 43. Coba ini disimak dengan baik dan dijadikan materi ulasan ini sebagai pendukung kalian untuk memahami bab pengukuran dan penilaian persediaan sampai dengan penyajian dalam neraca dan cap. Semoga bisa sedikit menjelaskan ya apa maksud-maksudnya dan kalian kebayang masuk dari yang ada di buku. Oke, silakan disimak. Sekian.